إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah sesungguhnya kita telah mempersaksikan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di awal keislaman kita, dan kita sepakat serta yakin akan persaksian tersebut bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kita. Karena itu keharusan seorang hamba kalau dia mempersaksikan Muhammad sebagai Rasulullah SAW, harus bagi dia untuk mentaati segala yang beliau perintahkan. Harus bagi dia untuk membenarkan segala yang Rasulullah SAW sampaikan kepada dia. Dan wajib bagi dia untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh dia melakukan satu bentuk ibadah pun kecuali dengan sesuatu yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang jujur dia mempersaksikan bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga telah mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagai bentuk kebaikan bagi umat. Karena itu Rasulullah, apa yang beliau ucapkan kepada kita, yang beliau sampaikan kepada kita, itu adalah merupakan sesuatu yang membawa rahmat. Ingat, setiap tuntunan yang beliau tuntunkan kepada kita, itu semuanya mendatangkan kebaikan dan menyempurnakan kebaikan yang telah ada. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau melarang suatu perkara kecuali larangan tersebut merupakan semuanya adalah kejelekan atau nampak ada kebaikannya, namun kejelekannya adalah merupakan sesuatu yang sangat besar. Maka itulah sesuatu yang terlarang di dalam syariat kita. Karena itu jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidaklah berbicara kecuali dengan apa yang Allah wahyukan kepadanya. Karena itu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dalam Muhammad itu berkata dari hawa nafsunya saja, akan tetapi beliau berkata dari wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan ingat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau meninggal dunia kecuali setiap perkara yang membawa kebaikan bagi umat itu telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Telah ada tuntunannya. Dan ingat pula, Rasulullah tidaklah meninggalkan kita kecuali segala perkara yang mendatangkan kejelekan, membahayakan seorang hamba di dunia dan di akhiratnya, itu sudah ada peringatan dari Nabi SAW. Tinggal kita saja bagaimana, menerima atau tidak. Karena itu seorang hamba jika telah terutus Rasul kelak di negeri akhirat dia disiksa atas perbuatan dia di muka bumi ini,
tidak ada alasan bagi dia untuk membantah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul." Para rasul jadi utus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi. Itu untuk memberikan kabar gembira dan untuk memberikan peringatan agar tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk membantah Allah Subhanahu wa taala setelah terutusnya para rasul tersebut. Tidak ada alasan. Siapa suruh kita tidak mau mengambil tuntunan beliau? Karena itu tinggal nanti penyesalan di negeri akhirat kalau kita mendapat siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak disebutkan di dalam Al-Qur'an tentang pengakuan dari orang-orang yang menyesal tidak mengikuti Rasulullah dan mengambil tuntunan beliau, dan orang-orang yang Allah masukkan ke dalam api neraka. Mereka menyesal kenapa tidak menjadikan Rasulullah sebagai panutan dan yang harus mereka ikuti. Karena itu jamaah sekalian, ya, sampai seorang sahabat mengatakan, tidaklah Rasulullah meninggalkan kami kecuali semuanya telah dituntunkan oleh Rasulullah kepada kami. Ya, sampai saja burung yang mengepakkan sayapnya di udara itu telah ada tuntunannya buat kami. Telah ada ilmunya Nabi sampaikan kepada kami. Karena itu jamaah sekalian, insyaallah taala kita akan mendengarkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ingat, sebuah hadis kalau diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari atau Imam Muslim, sepakat umat menerima akan kesahihan hadis tersebut. Sebab yang namanya hadis itu artinya ucapan atau perbuatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan sahabat yang dibenarkan oleh Nabi ketika Nabi masih hidup. Itu disebut hadis, penyampaian. Adapun dalam masalah hadis, kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, maka ini sepakat umat menerima kesahihan hadis tersebut, artinya betul-betul memang itu bersumber dari Nabi ucapan itu. Tetapi kalau hadis yang tidak jelas, maka kadang yang disebut oleh para ulama ada hadis lemah. Ini adalah merupakan perkara yang tidak bersumber dari Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertutur, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kata Rasulullah, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah itu Maha baik dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Perhatikan dulu potongan hadis ini. Disebut sesungguhnya Allah itu Maha baik. Artinya Allah itu lepas dari celaan dan lepas dari aib, dari cacat. Harus disucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya juga kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja dari harta manusia, dari amalan kita dan dari keyakinan kita. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali yang baik-baik saja. Kemudian setelah itu Rasulullah mengatakan, ya, innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana yang Allah telah perintahkan dengannya perintah tersebut kepada para rasul. Ini menunjukkan kepada kita perintah yang Allah perintahkan kepada para rasul itu asalnya juga mencakup perintah untuk umatnya. Karena itu ketika Allah perintahkan kepada para rasul untuk melakukan ibadah kepada Allah saja, maka perintah itu juga mencakup perintah untuk umatnya. Kecuali kalau ada memang khusus, perintah itu hanya dikhususkan untuk rasul tertentu saja. Kemudian setelah itu kata Rasulullah, beliau membaca ayat. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah SWT berfirman, telah menyebutkan dari perintah Allah kepada kaum mukminin, sama Allah perintahkan dengannya juga kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Allah SWT berfirman, ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Wahai para rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik dan beramalah kalian dengan amalan yang salih. Kemudian Allah berfirman untuk kaum muslimin, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari yang baik-baik apa yang Allah telah rezekikan kepada kalian. Suma dzakara rajula yutilus safara. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang yang dia ini mengadakan perjalanan panjang. Musafir dia. Safar yang sangat jauh. Kemudian Rasulullah SAW sebutkan. Kata beliau, orang ini rambutnya penuh dengan debu. Kusut rambutnya. Dan pakaiannya penuh dengan debu.
Kemudian orang ini kata Rasulullah SAW dalam keadaan dia safar, dalam keadaan rambutnya masih kusut, karena menunjukkan jauhnya perjalanannya ada beratnya, bajunya sangat berdebu. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, kemudian dia angkat tangannya ke langit. Kemudian dia berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Apa tujuannya? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haramun. Makanannya adalah makanan yang haram. Wa mashrabuhu haramun. Minumannya adalah minuman yang haram. Wa malbasuhu haramun. Pakaiannya adalah pakaian yang haram. Kaifa gudiya tadi? Fa anna yustajabu lah. Ya. Kemudian dia ini dikenyangkan, dibuat tumbuh dia dengan perkara tersebut. Makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Bagaimana dia tumbuh dengan ini? Fa anna yustajabu lahu, kata Nabi. Maka dari mana bisa diterima doanya dia? Dari mana bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan dalam hadis ini memiliki kandungan yang sangat banyak sekali dan merupakan pelajaran yang sangat penting bagi seorang hamba. Jika dia ingin mendapat berkah dalam kehidupannya, mendapat ketenangan dalam hidupnya, mendapat keselamatan dalam kehidupannya, mendapatkan kebaikan dalam berfikirnya. Kalau dia perhatikan hadis ini, mendapatkan kebaikan dan berkah pula pada anak keturunannya, hartanya, kehidupannya dunia dan akhiratnya. Kalau dia betul-betul cermati dan perhatikan hadis ini untuk kehidupan dia. Perhatikan sini Rasulullah menyebutkan sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima yang diberikan oleh hamba kecuali yang baik saja. Kata para ulama, Allah tidak akan menerima sedekah dia kecuali dari harta yang baik. Dan Allah tidak akan menerima amalan dia kecuali amalan yang baik. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, la sedekah min gulul. Tidak ada sedekah dari harta gulul, dari harta tipuan. Ya, dari harta tipuan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biarpun dia membangun masjid sebesar gunung, tinggi megah, dengan harta dari dia, namun dari hasil yang ditipu oleh dia, mendapatkan hasil tersebut dari hasil yang tidak baik, walaupun dia tujukan untuk kebaikan. Ingat, kaidahnya, sesungguhnya Allah itu maha baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Demikian pula keyakinan kita. Keyakinan kita tidak akan sampai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali keyakinan yang baik saja sebagaimana dituntunkan oleh Allah, yang Allah inginkan. Karena itu Allah Maha tahu tentang dirinya Allah. Karena itu kalau kita ingin mensifati dan memberi nama kepada Allah, harus yang datang dari Allah saja dan datang dari Nabi SAW saja. Sebab Allah yang paling tahu tentang dirinya. Setelah itu tidak ada yang lebih tahu tentang Allah kecuali Rasulullah SAW. Demikian pula dalam beramal. Jangan sekali-kali kita melakukan suatu bentuk amalan yang kita anggap mendatangkan berkah, membawa kepada kebaikan, keselamatan. Kita anggap ini bisa menyelamatkan kita, kecuali dengan apa yang datang dari Allah SWT dan Rasulnya. Sebab Allah yang ciptakan kita, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menurunkan kepada kita Rasul-Rasul diutus. Allah SWT turunkan kepada kitab yang dengannya hukum-hukum itu harus kita terapkan sebagai petunjuk hidup. Maka kapan kita berpaling dari ini, amalan apapun yang kita lakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik saja. Setelah itu Rasulullah pun sebutkan, Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah perintahkan kepada para rasul. Perintahnya sama ini. Apa perintahnya kepada para rasul? Ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, makanlah kalian dari yang baik-baik dan beramalah kalian dengan amalan yang solih. Ini perintahnya dalam Al-Quran. Kemudian juga Allah perintahkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik apa yang Allah SWT rezekikan kepada kalian. Yang Allah rezekikan kepada kita itu, rezeki kita itu tidak akan hilang. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Inna nafsalan tamuta, sesungguhnya sebuah jiwa itu, satu jiwa itu tidak akan mati dia. Hatta tastakmila rizquha, sampai disempurnakan rezekinya itu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Karena itu kata Rasulullah, ya ayuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaikilah cara kalian mencari rezeki.
Perbaiki cara kita mencari rezeki, artinya cari rezeki-rezeki yang halal. Cari makan-makan yang halal. Sebab bagaimanapun kita mencari rezeki dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, tetap rezeki itu yang Allah tetapkan buat kita itu yang sampai kepada kita. Hanya cara mendapatkannya yang berbeda. Apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang tidak baik. Karena itu jamaah sekalian, rezeki kita tidak akan hilang. Sampai juga Rasulullah mengatakan sesungguhnya rezeki seorang hamba itu akan senantiasa menuntut kepada hamba. Sebagaimana ajalnya itu akan menuntut kepada dia. Lihat ajal kita pasti akan sampai kan? Iya, terus menerus. Demikian pula rezeki kita pasti akan sampai kepada kita. Karena itu Ibnu Qayyim mengatakan sesungguhnya rezeki dan ajal itu beriringan, tidak pernah berpisah. Artinya kalau rezeki kita sudah habis, maka tentu kita akan mati. Ajal kita pun akan sampai. Sepanjang kita masih ada punya hidup, ya ajal kita belum datang, maka rezeki kita pun masih akan ada sepanjang kita masih hidup. Ini harus menjadi sesuatu yang tertanam dalam jiwa seorang hamba yang ingin mendapatkan keselamatan. Biar Allah pintakan, wahai Rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramalah dengan amalan yang saleh. Makan dari yang baik, makanan yang baik memberikan pengaruh kepada amalan. Dari keyakinan, anak dan istri berkahnya. Kalau kita makan dari makanan yang halal, iya. Kemudian kita mendapatkan rezeki dari rezeki yang halal. Anak dan istri kita beri makan dengan makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian yang halal. Dari mencari dengan cara yang halal, mendapatkan berkah. Kita bekerja dengan kerja yang halal, kemudian mendapatkan berkah. Maka anak dan istri kita akan menjadi orang yang baik dan akan memberi qurrata a'yun sebagai penyejuk mata kita, penyejuk jiwa kita. Namun kata Rasulullah SAW, siapa saja yang makan dari perkara yang haram, daging yang tumbuh dari perkara yang haram, makanan yang haram, fannaru, maka neraka itu lebih berhak bagi dia, kata Rasulullah SAW. Kalau daging yang tumbuh dari perkara yang haram. Lihat ini ayatnya, Allah pintakan kepada para Rasul makan dari makanan yang halal, yang baik-baik, dan beramalah dengan amalan yang saleh. Orang yang mengkonsumsi makanan dari yang halal, pakaian yang halal, minuman yang halal, akan memberikan pengaruh, dia akan senang, ringan, mudah untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Namun jika dia selalu mengkonsumsi makanan yang haram, minuman yang haram, pakaiannya, kemewahan yang dia miliki dari harta yang haram, ini cenderung untuk menuntun dia kepada perkara yang haram. Karena itu lihat orang yang makan riba, kata Allah, disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang makan harta riba tidak ada dia berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang yang kerasukan syaitan dalam berjalannya. Tidak tenang kehidupannya. Karena itu pernah suatu hari Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, kita kenal siapa beliau. Beliau menghafalkan hadis-hadis sahih itu sebanyak 100.000 hadis. Beliau menghafalkan hadis-hadis lemah itu sebanyak 200.000 hadis. Beliau hafalkan hadis lemah supaya beliau tahu ini lemah, tidak boleh disampaikan. Kalau ada yang sampaikan itu tidak boleh diterima. Maka orang bertanya kepada bapaknya, kenapa itu Imam Bukhari sangat cepat hafalannya? Sangat bagus sekali dia. Kata bapaknya, sungguh kata beliau, saya tidak tahu kalau ada makanan yang haram yang saya masukkan ke dalam mulutnya. Perhatikan jemaah sekalian. Kita tahu Rasulullah itu kadang 3 bulan dah berasap dapurnya. Tadi bersamaan dengan itu, beliau pernah kelaparan. Diikat batu di perutnya. Tambah lagi batu, diikat lagi, tambah satu kalau semakin lapar. Bersamaan dengan itu Rasulullah SAW pernah dapat buah korma di jalan. Beliau ingin makan. Maka beliau berkata, sungguh, andaikan saya tidak takut ini makanan bersumber dari makanan harta zakat, tentu saya akan makan. Sebab Rasulullah itu dan keluarganya diharamkan makan harta zakat. Rasulullah SAW, karena itu pernah cucu beliau ini makan dari harta zakat, maka Nabi korek. Keluarkan, kata Nabi. Sungguh kita telah dilarang, kata Nabi, makan dari harta zakat. Kekhususan Nabi ini. Iya. Dan dibagikan pula sahabatnya Nabi didik dengan baik, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu Abu Bakar manusia yang paling mulia setelah para Nabi dan para Rasul. Maka sungguh suatu hari beliau ini memiliki seorang budak. Diberi makan. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Dimakan oleh orang budak ini kepada Abu Bakar dengan makanan. Maka setelah dia selesai makan, budak ini berkata, tahu tidak kamu makanan itu tadi bersumber dari mana? Kata Abu Bakar, dari mana memang kamu dapat? Kata orang ini, sungguh katanya itu makanan saya dapat dari hasil pendukunan saya ketika zaman jahiliyah dulu. Masih saya jahiliyah. Saya bukan berarti saya pintar mendukun. Hanya saja saya ada orang sakit, kemudian saya tipu, kemudian saya buat begini, kemudian dikasihlah saya harta itu. Maka Abu Bakar pun mengorek mulut beliau dan muntahkan harta tersebut.
Karena andaikan saya tahu ruh saya bisa keluar bersama makanan ini, saya akan keluarkan, kata Abu Bakar. Menunjukkan betapa waroknya, hati-hatinya terhadap perkara yang membahayakan negeri akhiratnya. Kan itu para ulama jemaah sekalian, ketika mereka dicela dari kehidupan dunia mereka, kata yang sungguh, saya tidak takut terhadap itu, tapi yang paling saya takutkan terhadap diriku adalah dosaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya yang paling saya takuti. Saya tidak takut dicela oleh manusia. Saya tidak takut dikatakan begini dan begitu. Tapi sungguh saya khawatirkan bagaimana dosaku. Sebab celaan manusia tidak akan membahayakan kita. Namun dosa kita dari harta dan perbuatan kita akan kita timpa, akan kita dapatkan kelak di negeri akhirat. Kita sendiri yang mendapatkan bahayanya. Karena itu hai jemaah sekalian, perhatikan perkara ini. Karena itu terakhir Rasulullah SAW menyebutkan kisah dari pengaruh makanan yang haram ini. Kata Rasulullah, sebutkan ada seorang laki-laki perjalanan panjang musafir. Kita tahu musafir itu, kata Rasulullah, musafir itu sehingga tidak ditolak doanya. Seorang musafir tidak ditolak doanya, akan dikabulkan. Orang yang terdolimi tidak akan ditolak doanya, dan orang tua doanya kepada anaknya tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau tidak ada penghalang doa. Orang ini sabar dia sudah. Setelah itu dalam keadaan dia kusut, tunduk dia kepada Allah. Rambutnya kusut, berdebu dia. Merendah kepada Allah. Ini juga salah satu syarat doa diterima. Merendah. Dengan suara yang rendah. Kemudian dia angkat tangannya ke atas. Mengangkat tangan, kata Rasulullah, dalam berdoa, itu Allah akan malu untuk tidak mengabulkan kalau hamba menurunkan tangannya setelah dia berdoa. Makanya kata Rasulullah juga, apalagi dia panggilan, Ya Rabbi, wahai Rabbku. Rabb adalah yang penciptaku, pengaturku. Wahai Rabbku, wahai Rabbku. Ini syarat-syarat doa telah dipenuhi oleh dia. Tapi dia angkat tangannya ke atas berdoa. Maka tadi menyebutkan makanannya makanan haram, minumannya minuman haram, pakaian-pakaian haram. Bagaimana doanya bisa diterima? Karena itu perhatikan diri kita, wahai jemaah sekalian. Kalau kita merasa tidak tenang hidup kita, salat tidak pernah khusyuk, anak istri tidak pernah berbuat baik kepada kita, walaupun dipenuhi kebutuhan mereka, namun tidak ada ketenangan dalam hidup. Perhatikan, mungkin makanan kita dari makanan yang haram, minuman kita minuman yang haram, pakaian dan kemewahan kita dari perkara yang haram. Sungguh ini semua tidak akan kita tinggalkan. Pasti akan kita pertanggungjawabkan kelak di negeri akhirat. Tidak ada sesuatu kebangkrutan yang sangat berbahaya bagi seorang hamba, kecuali dia memakan dari perkara yang haram, akan dia pertanggungjawabkan di negeri akhirat. Maka ini sungguh akan membuat dia bangkrut dan celaka kelak di negeri akhirat. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah, memohon agar Allah memberikan petunjuk ke dalam jiwa-jiwa kita dan menjadikan kita orang-orang yang cenderung untuk mencari perkara yang halal dan tidak melirik kepada yang haram, walaupun itu menarik hati dan sangat nampak kebaikannya di muka bumi kalau kita lihat. Tapi haruslah kita berdoa kepada Allah agar Allah kokohkan hati-hati kita. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk dalam hati-hati kami. Arahkanlah kami kepada perkara yang Kau ridhoi dan Kau terima amalan-amalan kami. Jauhkanlah kami ya Allah dari perkara yang membahayakan kami, baik di dunia ini dan di akhirat kami. Ya Allah, palingkanlah hati-hati kami dan jiwa-jiwa kami dari perkara-perkara yang menggiurkan di muka bumi ini, namun perkara tersebut tidak mendatangkan keridhaan Engkau dan tidak berada pada apa-apa yang Engkau terima kelak di negeri akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin wa aqimish shalah.